Inilah 5 persenjataan baru Rusia yang segera digunakan dalam perang melawan Ukraina. Radar. It's difficult the way it's phrased to decide whether they're trying to send out or work out if they're trying to send out one, really effective system like Cobra or Mamba, or and we think this is more likely. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Meskipun ada sanksi dan kontrol ekspor, Rusia telah memperluas produksi senjata secara signifikan melampaui Amerika Serikat dan juga Eropa. Perang Ukraina juga telah meningkatkan industri pertahanan Rusia. Rusia memproduksi lebih dari 2 juta peluru dan 200 tank setiap tahunnya, sehingga menghancurkan prediksi intelijen Barat. Pada awal konflik, Washington bertaruh untuk meningkatkan pasokan militer ke Kiev dan berharap untuk mengekang kapasitas industri Rusia melalui serangkaian sanksi. Namun produksi senjata Rusia ternyata tidak terhambat. Yang pertama ada rudal hipersonik yang lebih presisi. Saat ini industri militer Rusia telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan militer Rusia. Yang paling menonjol, konflik Ukraina telah mengajarkan Rusia bahwa perlu mengembangkan dan juga meningkatkan senjata presisi tinggi, kata Pavel Kalmykov, seorang analis di Biro Analis Militer dan juga Politik dilansir dari Sputnik. Salah satunya adalah rudal jelajah kaliber sebagai rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi. Semuanya ada daftarnya, bisa memakan waktu lama. Rudal hipersonik Kinzhal Iskander berbasis darat menjadi jelas bahwa produksi mereka perlu ditingkatkan, kata Kalmykov kepada Sputnik. Drone baru yang lebih canggih. Produsen senjata Rusia telah belajar banyak dari konflik yang sedang berlangsung. Atas dasar ini, sistem drone baru akan diproduksi. Drone dengan akurasi pengendalian tembakan artileri dapat ditingkatkan secara signifikan, jelas Kalmykov. Artinya prinsipnya begini, satu tembakan yaitu jika panduan dilakukan dengan bantuan operator sistem artileri apapun. Beberapa sistem peluncuran roket atau bahkan meriam yang kuat, artinya proyektil akan mendarat tepat sasaran, tuturnya. Sekarang, jika masalah ini terpecahkan, maka konflik akan berpindah ke tingkat yang sama sekali berbeda. Taktik operasi tempur akan berubah dan seterusnya. Artinya saat ini pembuat senjata Rusia sedang menangani masalah ini. Bagaimana membuat sistem drone akan mengerahkan tembakan artileri secara akurat ke sasaran, lanjut Kalmykov. Ketiga ada sistem perang elektronik. Rusia meningkatkan sistem peperangan elektronik miliknya. Sebelumnya mantan perwira Pentagon mengakui bahwa EW Rusia tidak ada duanya. Sementara pakar militer Rusia mengisyaratkan bahwa sistem EW Rusia yang baru dapat mempengaruhi kerja satelit dan juga bahkan membungkam Starlink SpaceX. Keempat, model senjata baru yang meniru Barat. Senjata model terbaru Barat, sistem peluncuran roket ganda, tank, dan juga senjata self-propelled telah direbut, kata Kalmykov. Semua ini juga sedang dipelajari, kata pakar tersebut. Seraya menambahkan bahwa solusi teknik terbaik akan digunakan di kompleks industri militer dalam negeri. Kelima, menerapkan prinsip fisika baru. Terakhir, sektor pertahanan Rusia sedang mengerjakan senjata canggih berdasarkan prinsip fisika baru, ungkap Presiden Vladimir Putin baru-baru ini.
Meskipun Presiden Rusia tidak memberikan rincian lebih lanjut, para pengamat mengatakan bahwa jenis senjata modern ini dapat mencakup senjata energi terarah, senjata ataupun senjata elektromagnetik, senjata geofisika, dan juga senjata radiologi, dan masih banyak lagi. Berbicara kepada Sputnik pekan lalu, pengamat militer veteran Rusia, Viktor Murakovsky, berasumsi bahwa kemungkinan besar yang dimaksud Presiden Putin adalah laser dan juga senjata berbasis fisika energi tinggi lainnya. Presiden Rusia selalu menjalankan apa yang dikatakannya. Beberapa tahun yang lalu ia merujuk pada keberhasilan Rusia dalam mengembangkan senjata hipersonik. Saat ini rudal hipersonik Rusia digunakan secara efisien di zona konflik Ukraina. Serangan balasan Ukraina sering gagal, kini dibantu Amerika Serikat. Rusia ngamuk, senjata nuklir auto menghantam. Amerika Serikat semakin jauh ikut campur dalam pertempuran antara dua negara ini. Serangan balasan yang sering gagal membuat Amerika turun gunung untuk menghajar Rusia. Hal ini membuat geram Putin, lantas senjata nuklir pun disiapkan pasukan beruang merah untuk meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan Amerika serta negara-negara NATO di Eropa yang sok jago di bawah naungan Fakta Pertahanan yang menerapkan standar ganda tersebut. Sebelumnya diberitakan jika ancaman serangan nuklir Rusia kembali membayangi perang dengan Ukraina. Terlebih Ukraina mulai bangkit lantaran menyerang wilayah Rusia secara bertubi-tubi dengan bantuan NATO. Sementara itu, Gurulyov mendesak Kremlin menggunakan senjata nuklir. Kini pasukan Ukraina sedang mencoba untuk mendorong lebih jauh ke selatan, kemungkinan dengan tujuan akhir mencapai Laut Azov untuk membelah jembatan darat Rusia. Laut Azov sendiri merupakan daerah yang menghubungkan daratan negara penyerang ke Crimea yang diduduki hingga menyediakan jalur pasokan penting.